Bab 1804. Setelah mengalahkan Seth, Iwan melangkah ke arahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Seth pun memucat dan hatinya tenggelam. "Sederhana saja, kamu ingin mematahkan kakiku, kan?" "Aku akan melakukan persis seperti yang kamu katakan dan mematahkan kakimu saja. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa menyimpan rahasiamu." Iwan mencibir sambil menatap Seth. "Kamu tidak akan berani. Aku memperingatkanmu ya. Iwan, keluarga Golan adalah keluarga yang kuat dan orang lemah sepertimu yang datang dari kota kecil tidak akan mampu melintasi kita. Jika kamu menyakitiku, maka keluarga Golan tidak akan mengampunimu." Seth pun berteriak, "Oh, begitukah? Aku tidak tahu apakah keluarga Golan akan mengampuniku. Tetapi aku pasti tidak punya rencana untuk mengampunimu." Iwan menyeringai dan mengangkat kakinya untuk menginjak lutut Seth. "Jangan!" darah Seth mengering karena putus asa. Seth ingin melarikan diri tetapi menjadi tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Iwan bergerak untuk mematahkan kakinya. "Berhenti!" Saat itu suara gemuruh bergema di aula, diikuti oleh sekelompok 3 pria yang masuk dari luar. Pemimpinnya tidak lain adalah putra tertua keluarga Hilton, namanya Joel, ditemani oleh 2 pria parubaya yang merupakan praktisi bela diri yang kuat di keluarga mereka. Keduanya berdiri dengan tatapan berbahaya di mata mereka dan siapapun tahu bahwa mereka sangatlah kuat. Jadi ada lebih banyak cerita. Ekspresi Iwan mengeras dan dia bereaksi cepat dengan menginjak dada Seth, secara efektif menjepitnya di lantai. "Sepupu, kenapa kamu ada di sini? Hebat, bantu aku." Seth pun merasa lega melihat Joel dan segera berteriak minta tolong. Keputusasaan dalam dirinya memudar saat melihat sekilas harapan. "Biarkan dia pergi," perintah Joel. Joel tadinya mengira bahwa Mustika Ratu Group hanyalah sebuah bisnis kecil dan Seth dapat dengan mudah mengambil kendali perusahaan tersebut. Yang membuatnya bingung adalah segala sesuatunya tampaknya mengambil arah yang berlawanan. Seth tidak hanya tidak mengambil alih perusahaan, tetapi Seth juga dikalahkan. Joel sedikit khawatir dan datang untuk memeriksanya, dan jika dia tidak melakukannya, Seth akan menderita luka permanen di tangan Iwan. "Hei, siapa kamu?" Iwan menyadari aura kuat yang keluar dari Joel dan pengawalnya dan langsung menegang dengan waspada. "Dengarkan baik-baik, aku putra tetua keluarga Hilton, Joel." Joel mengumumkan dengan bangga. "Putra sulung keluarga Hilton?" Iwan pun merengut. Iwan tidak lahir dan besar di wilayah selatan dan tidak tahu siapa keluarga Hilton. Melihat ekspresi bingung di wajah Iwan, John pun menjelaskan, "Tuan Gusnadi, keluarga Hilton adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan dan bisnis mereka terutama berfokus pada produk kosmetik." Bab 1805. Oh, jadi begitu. Iwan pun sadar. Iwan tadinya bingung mengapa Golan tiba-tiba tertarik pada grup Mustika Ratu, padahal mereka memiliki bidang bisnis yang sama sekali berbeda. Baru pada saat inilah Iwan menyadari bahwa Joel telah melakukan segalanya. Keluarga Hilton menjalankan bisnis teratas di industri kosmetik di wilayah selatan yang menjadikan mereka pesaing grup Mustika Ratu. Kemungkinan besar bahwa Joel melihat potensi dalam produk Mustika Ratu Group dan berusaha menghentikan perkembangannya dengan memerintahkan Seth untuk membeli perusahaan tersebut, sehingga secara efektif akan menghilangkan pesaing potensial bagi keluarga Hilton. "Nah, kamu pasti ketua grup Mustika Ratu, kan?" "Iwan Gusnadi." "Iya bukan? Kamu punya satu kesempatan untuk melepaskan Seth atau menghadapi konsekuensinya." Joel memerintahkan dengan arogan. "Joel,
Diberitahu oleh Gordon bahwa ketua grup Mustika Ratu adalah seorang bernama Iwan Gusnadi dan tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa pria di hadapannya adalah Iwan. "Apakah aku harus melakukan apa yang kamu katakan? Kamu pikir kamu ini siapa?" Iwan mengejek dengan jijik. Meskipun keluarga Hilton mempunyai pengaruh yang tidak dapat disainginya, grup Mustika Ratu cepat atau lambat akan menjadi pesaing keluarga Hilton jika terus menjual produk kosmetik di wilayah selatan. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi saingan dan Joel meluncurkan langkah pertama di grup Mustika Ratu, Iwan tidak melihat ada gunanya menunjukkan belas kasihan. "Berani sekali pria rendahan sepertimu bicara seperti itu padaku. Kau pasti punya keinginan untuk mati. Aku bisa mencabik-cabikmu kapan saja aku mau." Terprovokasi oleh sikap Iwan, Joel menyipitkan matanya dengan kejam. "Tuan Hilton kan, jangan repot-repot mencoba menakut-nakuti saya dengan keluarga Anda. Orang lain mungkin takut dengan keluarga Hilton, tapi saya tidak. Bukan saja saya tidak akan membiarkan Seth pergi, tetapi saya juga akan melepaskannya dan mematahkan kedua kakinya agar kamu dapat mengingat dengan baik bahwa grup Mustika Ratu bukanlah perusahaan yang dapat kamu ganggu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan." Iwan mencibir dan tidak menganggap serius ancaman Joel. Tanpa ragu, Iwan kembali mengangkat kakinya dan menginjak salah satu kaki Seth. Kebaikan dan belas kasihan hanya akan membuat mereka dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Merupakan hal yang normal bagi bisnis untuk bersaing satu sama yang lain, dan jika keluarga Hilton berusaha untuk menang atas grup Mustika Ratu dalam hal moral, Iwan tidak akan menyimpan dendam bahkan jika Iwan kalah. Namun Joel telah memerintahkan Seth untuk memaksa grup Mustika Ratu menyerahkan kendali dengan imbalan pembayaran sebesar 30 miliar. Skema seperti itu terlalu tercela untuk diabaikan oleh Iwan, dan Iwan bertekad untuk memberi Seth dan Joel pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Patah, Seth meratap dan memucat kesakitan saat kakinya dipatahkan oleh Iwan. Beraninya kamu!" Joel sangat marah dan menatap tajam ke arah Iwan. Joel tidak pernah membayangkan bahwa Iwan akan berani mematahkan kaki Seth saat dia melihatnya, karena itu adalah tindakan tidak hormat langsung terhadap dirinya dan keluarga Hilton. Tanpa harus menunggu perintah Joel, salah satu pengawalnya mengeluarkan energi aslinya dan mengirimkannya ke arah Iwan. Bab 1806. Tahap akhir alam Augana. Iwan tercengang saat mendeteksi kekuatan pengawal itu. Iwan dengan cepat menghindar ke samping, nyaris lolos dari serangan pengawal itu, dan mundur untuk berdiri di samping Tari dan yang lainnya. Pengawal itu hanya bermaksud menyelamatkan Seth dan tidak mengejar Iwan. Sebaliknya, dia meraih Seth dan menariknya dari tanah. Karena salah satu kaki Seth telah dipatahkan oleh Iwan, rasa sakit yang menusuk menjalar ke kakinya begitu dia berdiri. Pengawal itu dengan cepat menusukkan jarinya ke beberapa titik kompresi di sekitar kaki Seth untuk mengurangi rasa sakit dengan energi aslinya. Tetap saja fitur Seth berubah tak terkendali seiring dengan pria itu. Untungnya kakinya yang lain selamat dan Seth bisa berdiri sendiri. Sayang sekali, Iwan menggelengkan kepalanya. Iwan tadinya bermaksud memberi peringatan keras kepada Seth dan Joel dengan mematahkan kedua kaki Seth. Namun pengawal Joel terlalu kuat dan telah berhasil menyelamatkan Seth sebelum Iwan sempat berpindah ke kaki lainnya. Seth beruntung, pikir Iwan. Sepupu, dia telah mematahkan kakiku, suruh anak buahmu menghancurkannya dan membalaskan dendamku. Seth menatap tajam ke arah Iwan dengan kesal. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Ekspresi Joel menjadi gelap dan dia menoleh pengawal yang sama untuk menyerang Iwan sebelumnya.
Markus, jaga bocah itu, patahkan semua anggota tubuhnya dan balas dia dengan 10 kali lipat rasa sakit, Seth. Ya, ucap Markus dan langsung menerjang Iwan. Kamu akan mati, Seth pun mencibir dengan kejam, merasakan sakit di kakinya saat kegembiraan memenuhi hatinya. Seth tahu bahwa Markus berada di tahap akhir alam Augana yang menjadikannya salah satu praktisi bela diri terbaik di wilayah selatan dan tidak akan ada generasi muda yang dapat menyaingi kekuatannya. Dengan bantuan Markus, Iwan akan ditakdirkan untuk dikalahkan. Seth langsung mulai berfantasi tentang bagaimana dia bisa menyiksa Iwan setelah Markus melumpuhkan Iwan. Saat Seth tenggelam dalam fantasinya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. John melesat maju dan berdiri di depan Iwan. John tidak menyerang Seth karena dia adalah seorang senior dan tidak ingin menindas seorang junior. Namun Markus yang merupakan generasi kedua bermaksud menyerang Iwan yang masih junior, sehingga melanggar aturan tak terucapkan di antara semua keluarga. Oleh karena itu, John segera bertindak. Kalian keluarga Hilton tidak punya rasa malu. John mendengus dan melepaskan energi aslinya sebelum mengirimkannya langsung ke arah Markus.